Ku tak pernah ikat rambutku Kehidupan lagi seringkali tidak baik-baik saja. Rambutku indah bila terurai. Mengapa ibu harus meninggalkanku? Dan kenapa semua orang juga meninggalkanku? Cinta, ya cinta, masih ada cinta. Dia pasti tidak akan meninggalkanku. Ku baca sampai tuntas sama buku yang paling kau suka. Kali ini ibuku benar-benar telah pergi. Sudah kamu coba untuk menahan dia agar tidak pergi? Cuma dia mana mungkin mau mendengarkan perkataan dari seorang yang tidak diharapkan kehadirannya di dunia ini. Jangan benci pada ibu, karena tindakan yang ia lakukan adalah wujud dari kebebasannya sebagai seorang manusia. Aku menyebutnya egois. Dia sudah dewasa, dan dia pasti tahu apa itu konsekuensi dan tanggung jawab. Karena dia, aku ada, dan akulah konsekuensi yang harus dia tanggung. Itu bukan kebebasan. Ibu sama sekali tidak bebas. Dia hanya kabur dari tanggung jawab. Setiap manusia adalah pembuat nasibnya sendiri. Jadi, saya mau melihat ibumu bukan sebagai seorang ibu, melainkan sebagai seorang manusia. Kamu memintaku melihatnya sebagai manusia, bukan ibuku. Lalu, bagaimana denganku? Siapa mau melihatku sebagai anak? Memangnya, apa yang salah dengan itu, Ray? Dengan dunia tidak hanya berotasi padamu saja. Kamu itu sudah besar. Lepaskan ibumu. Jika memang dia memutuskan untuk tetap pergi, biarkan saja. Itu adalah pilihannya. Jadi maksudnya pergi dan membiarkan saya tinggal bersama orang sepertinya itu adalah hasil dari pilihannya sebagai manusia bebas. Sudah, Ray. Ini hanya buang-buang waktu saja. Saya masih harus mengerjakan tugas ini. Saya juga bebas mengajukan protes. Cintanya mana? Sudah tidak ada lagi. Bapaknya kemarin ada yang membicarakan itu sama kamu soal dia yang mau kerja ditanya di sana. Tidak. Dia tidak bilang apa-apa soal itu. Egois. Aduh, lapar pengen ada di sini. Kamu pasti suka deh. Berisik. Semuanya gelap, kosong, hampa. Sayangnya, dia tidak lagi melihat perasaan itu. Eits, biar ku perkenalkan. Dia adalah Profesor Kairong, seorang profesor dari jurusan kedokteran. Wadah untuk aplikasi eksperimen sudah ada dan tidak lama lagi Al-Sriwan hanya akan menjadi sejarah. Ya, saya mohon bacaan ya, Prof.
kompleksitas otak mereka barangkali mampu menjelaskan mengapa Nero dan Karate ini bisa terjadi, khususnya pada istilahnya. Ya, Anda benar-benar bekerja keras untuk seseorang yang sewaktu-waktu dapat merupakan Anda. Setiap perspektif dan perhiasan orang lain mampu menciptakan kebiasaan bagian manfaat, dan hal itu sudah berlaku pada saya. Bukankah setiap manusia yang memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri? Ya, dari kata lain, mereka yang pada akhirnya benar atas kesadarannya sendiri. Bukan begitu? Disitulah letak kemuliaannya. Samadi, seorang mahasiswa dengan jurusan neuroscience. Dia cukup terkenal di kampusnya karena sifat dinginnya. Tapi mungkin saja kan karena berkaitan dengan masa lalunya. Kenapa kamu datang ke sini? Ibu lagi kerja. Bu, minta uang. Buat apa? Bukan ibu sudah kasih kemarin buat tugasmu itu. Apalah itu, ibu juga lupa. Ah, itu kan kemarin, Bu. Sekarang mah beda lagi. Kali ini wali kelasku yang menyuruh. Ya udah ini. Makasih, Bu. Dia Samadi. Semasa SMA dulu, dia adalah anak yang nakal. Namun, hidupnya sangat mudah. Kenapa ini? Kenapa nih? Ayo, lah. Ayo, Wan. Oke. Ayo, benar. Pakai apa ya, gua? Ganti aja lah. Wih, skin baru tuh. Yoi. Dapat uang dari mana? Nabung lah. Anjay, keren juga lu bro. Boleh, boleh. Bu, Samadi pulang. Ah, ibu di mana ya? Bu, ada tempe nggak? Samadi lapar nih. Ah, gak ada lauk lagi. Hah? Ibu? Ibu? Ibu bangun, Bu, bangun. Bu? Dan hari itu, Samadi kehilangan segalanya. Hingga pada suatu malam, saya tidak butuh pria. Buktinya, Samadiku bisa tumbuh dengan sehat sampai sekarang. Jikalau dia datang, tidak akan kuberikan. Sama seperti aku.
Samadi pasti akan menjadi manusia yang kuat. Hanya saja, jangan sampai penyakit di kepalaku yang ia lawan untuk menjadi kuat. Ia lahir untuk sesuatu yang lebih. Tahan saja sakitnya, tidak akan lama. Demi Samadi. Halo Samadi. Sa, kamu ada lanjutan mata kuliah nggak hari ini? Nggak ada sih. Emangnya kenapa? Ya udah, kita pergi aja yuk ke kafe yang baru buka itu loh. Ayo, Samadi, kamu ikut nggak? Nggak bisa. Kenapa tidak diterima saja? Biarkan saja, waktu masih sedikit. Ternyata orang yang dikenal tidak bisa menolak permintaan orang lain. Dia mengecualikan soal ini. Bukankah setiap orang seperti itu? Mereka hanya membiarkannya berjalan seperti biasanya, selagi tidak mengganggu tujuan. Namamu cukup populer di kalangan mahasiswa kedokteran. Saya dengar-dengar nanti saat kamu lulus, kamu akan langsung direkrut oleh rumah sakit. Dan katanya kamu ingin mengambil spesialisasi beda saraf. Apakah itu benar? Semuanya berlebihan, bukan? Padahal sederhana saja. Saya hanya mencoba untuk mencegah masa lalu saya terulang kembali. Saya belum cerita pada siapapun. Setahun lalu, ibuku menjadi salah satu korban dari ketidaktahuan diriku terhadap penyakit. Ternyata, penyakit itu bisa menimpa otak manusia. Dengan kata lain, ini bentuk penembusan atas rasa bersalah itu. Tapi bagaimana jika salah satu pasien yang kamu selamatkan ternyata sewaktu-waktu akan membunuh lebih banyak orang? Jika demikian, bukankah lebih baik untuk membiarkan mereka saja mati? Karena nantinya pada akhirnya kamu juga yang akan bertanggung jawab atas nyawa-nyawa pasien yang dihilangkan oleh pasien yang kamu selamatkan. Artinya masa lalumu terulang kembali, tapi dengan versi kematian yang berbeda. Saya, Raiden Freeman. Katakanlah jika saya berhasil menolong nyawa seseorang. Setelah itu, bukan tanggung jawab saya lagi. Saya hanya ditimpakan tanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi setelah selesai, tidak ada lagi hubungan dengan saya. Iya, katakan saja seperti itu. Iya, saya tidak akan membiarkan perkataan orang itu menurut saya. Sudah sejauh ini, saya hanya perlu percaya untuk semuanya. Apakah satu nyawa lebih berarti dibandingkan dengan kemungkinan nyawa lainnya? Sepertinya saya harus bertemu dengan orang itu lagi besok. Semua kemungkinan ini membuat kepala pusing. Soal yang kemarin, apa yang membuatmu bisa berpikiran seperti itu? Manusia harus terus agar bisa menemukan jalan ke dirinya sendiri. Kamu bisa ragu untuk maju, dan kamu juga bisa percaya untuk mundur. Tidak ada yang salah dengan pilihan itu.
mengenai eksistensi manusia, saya jadi teringat perkataan dari seorang filsuf yang bernama Epicurus. Dia bilang itu, jika kita ada, maka kematian tidak ada. Dan jika kematian ada, kita juga tidak ada. Segala sesuatu biar tidak berarti, bukan? Berarti itu terlalu sederhana. Jika dia analogikan, untuk apa kita makan jika nanti kita akan lapar? Dalam konteks ini, bukankah kematian mengajarkan kita untuk memaknai hidup? Di mana kita harus juga merasakan kematian untuk bisa mengerti apa arti dari hidup. Begitu juga sebaliknya. Ya, sampai akhir pun Anda tetap memilih untuk optimis pada hidup. Lihatlah pengemis ini. Menurutmu, apa yang dia harapkan sepanjang setiap detik masa hidup? Ya, makanan. Ia mempunyai impian untuk terus tetap hidup karena kematian selalu menghantui. Seperti itulah kekuatan harapan yang diciptakan oleh manusia. Di mataku, dia hanyalah sosok lugu yang terlalu percaya pada harapan dan egois untuk dirinya sendiri. Tanpa disadari, dia hanya memperpanjang penderitaannya sendiri. Raiden percaya kematian adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Karena sejalan dengan itu, manusia akan menghilang. Sedangkan Samadhi menganggap kematian bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan. Agar bisa menikmati hidup, seseorang harus mengenal kematian. Seperti ujarmu, Raiden, saya mungkin tidak bisa mencegah kematian orang-orang di masa depan, tapi saya punya cara lain. Saya bisa menanamkan inspirasi kepada mereka. Seperti Epicurus yang melewati batas waktu untuk menginspirasi orang-orang sepertimu, maka saya akan melewati zaman untuk menjaga orang-orang yang berada di tanggung jawab. Sampai pada saat itu, saya mungkin sudah mati, tapi inspirasi saya akan tetap hidup. Kamu pasti haus ya? Ini, ambil. Apa ini? Itu air minum. Dan rencana Raiden yang sebenarnya adalah Syukurlah kamu bangun. Sekali lihat pun kamu akan mengerti. Dan ini bisa dijelaskan secara logika. Yang jelas, Profesor Chiron ingin mengubahkan nyawamu untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer dan derita oleh istrinya. Egois bukan? Seperti katamu, manusia harus merasakan kematian agar mengerti makna dari kehidupan. Itulah yang saya ajarkan kepada Profesor. Lihatlah Samadhi. Harapan, impian, cita-cita, atau apapun sebutannya, semuanya tidak lain hanyalah hasil dari penyangkalan, yaitu penderitaan, kekecewaan, dan juga kemudian alasan sia-sia, padahal kita hanya belum mati. Bodoh! Apa yang kamu lakukan? Apa tujuanmu? Gak kamu sadar? Balasan itu apa? Siapa Samadhi? Dan kenapa bisa aku sampai seperti itu? Jika saya menjadi salah satu di antara keduanya, maka apa yang akan terjadi? Apakah saya akan mengabaikan segala hal yang ada, atau malah mencari kenyataan dan menaruh harapan dari apa yang sudah saya alami? Jelas, mereka berdua bukan saya yang sesungguhnya.
Seharusnya saya tidak memaksa seseorang untuk menjadi seperti apa yang saya inginkan, karena mereka ditakdirkan untuk memilih tujuannya sendiri.